Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Eliza. Oke, sore hari ini kita bakal sharing lagi ya teman-teman. By the way, sebenarnya itu saya itu kepikiran karena sebenarnya itu saya males banget kalau misalnya keluar rumah itu gak ada kepentingan, dan males banget keluar rumah kalau cuman mau ngabisin ongkos atau bensin atau uang doang kayak gitu kan. Nah, saya mau sharing nih ke teman-teman bahwasanya bagaimana cara memanajemen keuangan yang baik. Ya, sebenarnya saya juga bukan orang yang sangat baik dalam manajemen keuangan. Nah, tapi saya mau sharing nih ke teman-teman bagaimana cara menggunakan keuangan atau uang yang kita miliki itu seperlunya gitu. Jadi kita mengeluarkan uang itu karena butuh, bukan karena ingin gitu loh teman-teman. Karena banyak kan teman-teman ya orang yang biasanya sudah memiliki pekerjaan tetap atau mereka sudah memiliki gaji itu kan, mereka manfaatkan uang mereka untuk memenuhi fasilitas hidup. Misalnya contoh nyata gitu. Misalnya ada orang baru banget kerja, baru sebulan 2 bulan tuh udah kepikiran aja buat kredit motor, kredit handphone, kredit mobil, kredit rumah itu kan. Nah, menurut saya orang-orang yang kayak gitu biasanya mereka beli atau menginginkan sesuatu karena mereka ingin tampil terlihat ada, bukan karena mereka benar-benar ada. Ibarat kata mereka ingin sama dengan orang banyak, karena itu mereka mengusahakan untuk bagaimana agar mereka terlihat ada. Apakah itu bagus? Sebenarnya sah-sah saja, karena toh uang mereka, toh yang mengeluarkan sejumlah uang itu kan milik mereka sendiri, nggak ada masalah, sah-sah aja. Tapi saran saya sebaiknya kalau uang kamu belum cukup untuk membeli sesuatu, hindari yang namanya hutang, hindari yang namanya kreditan. Ini saran ya teman-teman, tapi terserah di kalian karena setiap orang kebutuhannya berbeda-beda maksud saya. Kenapa? Karena kalau kamu masih muda, kalau kamu belum ngerti manajemen keuangan, itu akan menjadi beban. Nah, kenapa kalau saya bilang beban? Ketika kamu menginginkan sesuatu, terus kamu belum mampu, tapi kamu ingin sekali, lalu yang kamu lakukan apa? Kamu menggadaikan penghasilan kamu untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Ya, salah satunya tadi kredit rumah, kredit mobil, kredit motor kan gitu kan, karena kamu belum mampu kan, tapi kamu pengen kayak gitu loh. Itu berarti kamu beli sesuatu karena kamu pengen, karena kamu ingin, bukan karena kamu butuh gitu. Saya itu pernah dengar nasihat dari seorang motivator bisnis, mungkin kalian tahu, Om Tung Desam Waringin. Beliau mengatakan kalau penghasilan kamu masih sekecil kucing atau sekecil gabah, jangan bermimpi sebesar gajah. Tapi kalau misalnya impian kamu penghasilan kamu sebesar gajah, kamu boleh memiliki impian sebesar gajah juga. Kenapa? Karena kalau bahasa istilahnya, pasak sesuai dengan tiangnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya pasak kamu belum mampu menopang tiang kamu, jangan coba-coba mencari beban atau menciptakan beban yang bisa menjadi masalah dalam hidup kamu. Karena
banyak sekali di antara teman-teman saya itu yang mereka gajinya besar tetapi hutangnya juga banyak, sehingga mereka bergaji tapi tidak bisa menikmati hidup gitu teman-teman. Nah, terus hal yang paling penting lagi ya teman-teman, selain masalah gaya hidup tadi, satu lagi hal yang paling perlu kamu perhatikan, yang harus kamu keluarkan, itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan dan juga kesejahteraan, keimanan dan kenikmatan hidup gitu. Jangan takut mengeluarkan uang kamu untuk sekedar membeli makanan yang ingin sekali kamu makan. Kenapa? Saya lebih memprioritaskan kesehatan, keuangan kamu dimanfaatkan untuk kesehatan daripada ke barang tadi. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya ya teman-teman, kesehatan itu adalah harta nomor 1. Percuma kalau kamu punya banyak uang tapi kamu sakit. Percuma kamu punya banyak uang tapi tidak bisa kamu nikmati. Bahkan kamu pelit dengan diri kamu sendiri. Misalnya kamu pengen banget membeli sesuatu, beli makanan atau beli apa kayak gitu kan, atau jalan-jalan kayak gitu kan, tapi karena kamu terlalu pelit dalam tanda kutip, hemat sama beli itu beda-beda tipis lah, tapi beda. Kalau misalnya yang dikatakan hemat, dia akan mengeluarkan uang itu seperlunya. Tapi kalau yang namanya pelit, meskipun dia pengen banget tapi dia nggak mau ngeluarkan itu. Karena apa? Dia sama dirinya sendiri pelit. Saya nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan itu nggak urgensi, kayak misalnya mobil, itu kan nggak urgensi menurut saya, karena saya masih single kan, saya nggak butuh mobil ya gitu. Saya butuhnya saat ini kebutuhan saya ya paling sehari-hari apa yang sangat saya butuhkan itu kesehatan ya saat ini, karena saya masih single. Beda lagi kalau misalnya saya udah nikah kayak gitu kan, mungkin saya butuh kendaraan kayak gitu, keluarga saya butuh. Tapi kalaupun saya sangat butuh dengan sesuatu, itu saya beli karena butuh, bukan saya beli karena pengen. Jadi sekarang saya belum pengen, belum butuh sama mobil, jadi saya nggak punya mobil gitu loh. Jadi menurut saya berkendara itu cukup untuk saya sendiri lah, motor lah ya gitu kan. Kalau mobil belum butuh kayak gitu kan. Kalau misal pun saya butuh mobil ya kan, sekarang ada Grab, ada Gojek kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, tapi saya tidak pernah pelit dengan diri sendiri. Jadi kalau misalnya penghasilan saya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan saya, kesehatan saya, keinginan saya terhadap makanan atau apa, itu saya akan turutin. Kenapa? Karena menurut saya harta yang paling berharga itu adalah kesehatan. Jadi yang harus kita nikmati dulu adalah nikmat sehat. Kalau kita sehat, kita bisa menggapai dunia apapun itu teman-teman. Kalau misalnya ada uang tapi nggak bisa kamu nikmati, berarti kamu pelit sama diri kamu sendiri. Dan saya nggak pernah pelit sama diri saya sendiri gitu. Kalaupun saya menginginkan sesuatu, pengen banget membeli sesuatu, saya akan membelinya ketika penghasilan saya cukup untuk membeli apa yang saya inginkan. Misalnya sekarang lagi pengen rumah, saya nggak mau kredit rumah, saya akan mengumpulkan uang untuk membeli rumah itu secara cash. Itu saya, tapi nggak tahu kalau Anda kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya uang saya belum cukup, ya saya menabung, saya habiskan uang saya untuk menabung dan menggunakannya seperlunya di sini. Kalau misalnya nggak urgensi banget, nggak penting banget, nggak mau saya keluarin, kecuali itu untuk kebutuhan sesama. Karena bagi saya rezeki itu kan milik yang maha kuasa kayak gitu kan, bukan milik kita. Jadi ada sebagian harta yang memang harus kita keluarkan. Nah, begitu juga kalau misalnya kamu masih single, baik cewek ataupun cowok ya, kalian kalaupun
kalian saat ini, kebutuhan kalian, kewajiban kalian itu adalah orang tua dan keluarga, saudara-saudara kalian atau parents ya, orang tua lah kayak gitu, ibumu, ayahmu, itu yang harus kamu utamakan gitu. Sebab saat ini tanggung jawabmu adalah membahagiakan orang tuamu. Even nanti kalau kamu udah selesai dengan urusan keluarga atau kamu udah punya keluarga sendiri, dalam tanda kutip udah nikah, itu kalau kamu laki-laki, kamu tetap berkewajiban mengutamakan keluargamu dan juga orang tuamu, karena surganya laki-laki tetap di ibunya gitu. Nah, berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan, even nanti mereka sudah menikah, mereka harus mengutamakan keluarga utama, yaitu anak dan suaminya, karena surganya seorang wanita ada pada anak dan suaminya. Dan mereka pun harus mengeluarkan sesuatu harus izin suami dulu, kecuali sebagai seorang wanita kamu memiliki penghasilan sendiri. Jadi berbeda, uang yang diberikan oleh suami kamu itu untuk keluargamu, tapi uang penghasilan dari kamu sendiri itu bisa memenuhi kebutuhanmu, baik pribadi kamu ataupun keluarga kamu. Makanya jadi wanita jangan cuma jadi ibu rumah tangga aja ya, apalagi kamu SMA, kuliah kayak gitu kan. Nah, lagi kamu masih single ya, cari uang lah sebanyak-banyaknya untuk modal kamu nanti ketika kamu udah nikah. Tapi kalau kamu udah nikah, kamu saving keuangan kamu untuk bantu orang tua kamu, dan uang yang telah diberi oleh suami kamu kelola untuk kebutuhan anakmu. Jadilah wanita yang bijaksana. Oke? Jadi ukuran kedewasaan itu tuh ada pada diri kalian sendiri ya teman-teman, dan itu bisa dilatih dan kalian mampu untuk memanajemennya kayak gitu. Terus intinya jangan mau terlihat sok kaya lah, nggak perlu terlihat sok kaya. Meskipun teman-teman kamu bilang, aduh kok kamu nggak punya mobil sih, kok kamu nggak punya ini sih, nggak punya itu, nggak apa-apa kayak gitu. Atau baju kamu nggak brand segala macam tuh, kamu nggak penting terlihat kaya di hadapan manusia kayak gitu kan. Karena mereka nggak menghidupi kamu, mereka tuh cuma bisa bacot aja, tapi mereka nggak kasih solusi terhadap hidup kamu. Tapi orang yang baik tidak akan menilai kamu hanya dari luarnya saja, butuh waktu untuk mengenal sesuatu kayak gitu kan. Nah, jadi kita tidak perlu terlihat kaya di hadapan manusia, tapi jadilah orang yang benar-benar kaya. Bagaimana tandanya orang kaya? Orang kaya itu orang yang tidak pernah takut mengeluarkan keuangannya di jalan yang benar kayak gitu. Bukan pelit ya, bukan pelit, tapi dia dermawan kayak gitu loh, orang kaya. Nah, terus yang kedua, orang yang benar-benar kaya itu dia yang bisa menikmati hidup. Jadi dia nggak pelit bahkan sama dirinya sendiri. Karena apa? Uangnya cukup untuk dirinya dan cukup untuk berbagi ke sesama kayak gitu. Terus yang ketiga, orang yang benar-benar kaya itu dia yang memiliki penghasilan sama dengan gaya hidupnya. Dia yang memiliki penghasilan cukup untuk memenuhi gaya hidupnya. Kalau misalnya penghasilan kamu sudah segede gajah, gaya kamu segede gajah, itu nggak apa-apa. Misalnya uang kamu banyak, terus kamu mau beli pesawat, kan nggak apa-apa. Nah, itu yang benar-benar kaya. Jadi jangan terlihat kaya ya, kaya tapi kreditan, kaya tapi banyak hutang. Nggak usah kalian kayak gitu. Atau kamu beli jam tangan aja itu harus kredit gitu loh, biar terlihat kaya di hadapan teman-teman kamu. Nggak penting kayak gitu kan. Jadi pakailah, gunakanlah apa yang kamu butuhkan, dan bijaksanalah dalam menggunakan keuangan kamu, karena ini tentang hidup kamu, bukan tentang hidup orang lain. Jadi saya berharap teman-teman bisa lebih bijaksana dalam mengelola keuangannya. Itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di lain waktu. Saya Eliza Alpareza, motivator generation future leader. Life is art.